Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah ciri-ciri motivasi belajar rendah. Jadi teman-teman sekalian, pada kali ini saya ingin mengajak pelajar dan mahasiswa untuk introspeksi diri, apakah termasuk peserta didik dalam hal ini pelajar atau mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi atau yang rendah. Tujuannya adalah jika teman-teman berada pada posisi yang memiliki ciri satu atau dua dari yang nanti saya akan jelaskan, yang memiliki motivasi belajar yang rendah, bisa segera merubah, melakukan suatu proses perubahan menuju mahasiswa atau pelajar yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, baik teman-teman sekalian, motivasi itu adalah ada pada setiap kehidupan kita, karena motivasi itu adalah dorongan bagi manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Kita bergerak karena termotivasi sesuatu misalnya. Kalau nggak punya arah, nggak punya tujuan, gerakannya juga tak berarah. Jadi motivasi itu gunanya, salah satu gunanya adalah mengarahkan kepada tujuan. Kemudian di dalam motivasi itu ada intrinsik, ada ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi dari dalam diri sendiri, tetapi tidak setiap manusia atau dalam hal ini pelajar dan mahasiswa melakukan suatu proses belajar karena keinginan diri sendiri. Bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor luar, yaitu yang disebut motivasi ekstrinsik. Mana yang bagus, mana yang kurang bagus, dua-duanya bisa ada saling mempengaruhi ya. Nah, baik teman-teman sekalian, kita lihat sekarang beberapa ciri yang mengindikasikan, yang menunjukkan bahwa kita, baik pelajar dan mahasiswa, ada pada orang atau individu yang memiliki motivasi belajar yang rendah ya. Salah satunya, yang pertama, belajar hanya disuruh ya. Kalau disuruh ya belajar, kalau nggak disuruh ya nggak belajar. Melakukan sesuatu kalau disuruh, kalau nggak disuruh ya nggak melakukan. Meskipun itu kalau sesuatu yang baik, kalau nggak disuruh nggak dilakukan. Misalnya disuruh oleh siapa? Baik oleh individu langsung maupun oleh sistem. Nah, kalau langsung misalnya disuruh oleh guru, oleh dosen, oleh orang tua, ya guru ada tugas misalnya dan sebagainya, disuruh belajar ini, belajar itu, baru belajar, kalau enggak ya enggak. Lalu disuruh oleh siapa? Oleh sistem, adanya UTS, ya ujian tengah semester, ada ulangan harian, ada kuis, ada ujian akhir semester. Nah, itu juga disuruh. Kalau sudah ada itu baru belajar. Kalau UTS, UAS baru belajar. Kalau enggak ya enggak belajar. Yang pertama. Yang kedua sekarang, belajar hanya sisa waktu ya. Jadi sangat sedikit. Jadi dari 24 jam itu tidak punya rencana jam berapa sampai jam berapa itu belajar ya. Belajar karena ingin memenuhi kebutuhan belajar, atau belajar mengulang pelajaran dari sekolah atau dari kampus, itu semua tidak diprogram. Pokoknya kalau ada waktu sisa baru belajar. Kalau enggak ya enggak apa-apa, lewat aja. Nah, jadi tidak merencanakan alokasi waktu yang secara jelas, sengaja jam berapa sampai jam berapa. Jadi singkatnya nggak punya jam belajar gitu ya. Pokoknya bebas aja lah, kapan mau belajar, belajar, enggak ya enggak gitu. Kemudian yang berikutnya, yang ciri yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang minimal, bukan yang maksimal. Jadi kalau misalnya ada nih guru atau dosen bilang, makalah ini minimal 10 halaman, maksimal 20. Kamu pilih yang minimal 10 halaman. Kemudian kalau ada tugas observasi misalnya ke 5 responden minimal, 10 itu maksimal. Jadi minimal 5 responden misalnya, maksimal 10 responden, kamu pilih yang minimal. Kemudian
Misalnya ada lagi tugas, oh ini ada kunjungan nih, minimal kamu berkelompok ini kunjungan ke 2 lokasi, maksimal ke 5, kamu ambil yang 2 misalnya. Kalau misalnya ada tugas di sekolah nih, sebutkan minimal 3 faktor yang menyebabkan, misalnya ya, terjadinya perang di Ponorogo misalnya. Nah, padahal faktor-faktornya banyak, ada mungkin 7 misalnya, atau yang lain-lain, ini contoh aja ya. Kamu ambil yang 3 yang minimal. Jadi diambil yang minimal. Itulah ciri yang ketiga. Jadi yang berikutnya ciri yang keempat. Memilih yang paling akhir bukan yang awal. Ya, bukan yang segera. Misalnya ada pengumuman tugas ini dikumpulkan paling cepat tanggal 5 April. Paling lambat 10 April. Kamu memilih tanggal 10. Ya. Kemudian misalnya tugas ini dikumpulkan hari Senin pukul 8, paling lambat pukul 14. Kamu memilih pukul 14. Jadi dipilihnya yang akhir-akhir gitu ya, bukan yang awal. Baik teman-teman sekalian, sekarang ciri yang kelima. Memilih yang murah dan irit ya. Tidak mengalokasikan dana untuk proses belajar. Misalnya ada tugas nih dari dosen misalnya. Tugas makalah ini boleh dijilid pakai cover, boleh juga tidak dijilid. Kamu memilih yang tidak dijilid. Ya. Kemudian kalau dijilid boleh pakai soft cover, bisa hard cover, tergantunglah kamu mau pilih yang mana. Kamu memilih yang murah, yang soft cover misalnya gitu. Jadi kalau misalnya ada gambar nih misalnya, gambar ini boleh dibuat hitam putih, boleh juga berwarna. Silahkan pilih kamu mau berkreasi, mau pakai hitam putih tanpa warna atau mau pakai warna. Kamu memilih yang hitam putih, tidak yang berwarna. Jadi itu berarti kamu terlalu irit ya, terlalu hemat, tidak pada tempatnya, tidak mengalokasikan dana untuk prestasi belajarmu. Diambilnya yang tidak bermutu gitu. Jadi diambilnya yang seperti itu, bukan yang diambil ke arah yang hasilnya bermutu. Yang keenam ya, ciri yang keenam, tidak kreatif, sangat berhemat tenaga ya. Tidak mau mengeluarkan tenaga ekstra untuk mencapai prestasi yang unggul. Contohnya misalnya kalau ada makalah minimal boleh menggunakan 3 buku ya, 3 referensi. Boleh lebih, boleh bebas. Kamu memilih yang minimal yang 3 tadi, karena kan kalau memilih banyak pasti ada tenaga yang dikeluarkan untuk membaca, untuk mencari buku dan lain-lain. Ada usaha yang dikeluarkan yang lebih untuk mencapai prestasi yang unggul. Nah, kamu nggak melakukan itu, milihnya yang tadi, yang minimal 3 tadi. Kemudian tugas-tugas yang dikumpulkan tidak diperhatikan mutunya. Pokoknya yang begitu minimal yang disuruh kayak gitu, ya udah itu aja. Padahal sesungguhnya kamu masih punya tenaga, pikiran dan lain-lain yang ke arah tugasmu bermutu tinggi, bisa mengoptimalkan kemampuan, potensinya masih banyak tapi tidak digali ya. Yang ketujuh, nah ciri yang ketujuh adalah partisipasinya rendah ya, terutama pada tugas kelompok. Misalnya nih yang gejala-gejalanya nih hanya titip nama misalnya, berarti sangat rendah ya, nggak ada partisipasinya. Kemudian kalau ada partisipasinya mengambil peran yang paling kecil-kecil gitu, udah deh aku yang apalah misalnya yang ngeprint dah, aku yang ngejilid dah misalnya, udah aku yang nganterin dah misalnya ke dosen. Pokoknya diambil yang peran yang kecil-kecil. Kemudian tanggung jawabnya rendah. Tanggung jawab rendah misalnya begini, sudah bertanggung jawab, menerima tanggung jawab akan mencari bahan, misal mencari materi untuk tugas kelompok. Tapi tiba-tiba pada saat akan dikumpulkan kamu belum melaksanakan tugas dari ketua kelompokmu dan cuek aja, ringan aja meninggalkan beban itu. Nah itu berarti tanggung jawabnya rendah. Atau
mengerjakan tetapi tidak bermutu, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kelompokmu misalnya. Kemudian dengan begitu kamu juga misalnya ada tidak memikirkan tugas kelompok. Mau jelek, mau bagus, sabodo gitu. Nah itu jadi mau buruk, mau bagus, terserah. Nah, berarti ini adalah kamu pada posisi yang memiliki motivasi belajar yang rendah karena partisipasi dalam tugas kelompoknya rendah. Tidak mengambil tanggung jawab yang besar, tidak berebut peran yang besar, tapi mengambil peran-peran yang kecil, bahkan sampai kalau perlu tidak perlu berperan, hanya titip nama misalnya. Mudah-mudahan yang saya contohkan yang jelek-jelek ini bukanlah sifatmu ya. Jadi saya berharap dari ciri yang 1 sampai nomor 7 ini mungkin ada 1-2 saja mungkin di dalam pribadimu, segeralah perbaiki ya. Jangan sampai ada, kalau misalnya dari nomor 1 sampai nomor 7 ciri yang itu tadi ada pada dirimu harus berobat, itu berarti kamu sudah ada pada posisi yang mengkhawatirkan. Berobatnya kemana? Ya pada diri sendiri aja dengan cara merubah. Memang tidak mudah, jadi harus dipaksa untuk belajar ya. Prosesnya adalah untuk melakukan suatu perubahan. Kapan? Sekarang, bukan nanti, sekarang. Kalau misalnya setelah nonton video ini kemudian teman-teman sadar, istighfar, oh iya aku banyak nih cirinya ada pada kelompok yang memiliki motivasi rendah, segeralah berubah ya, jangan nunggu nanti. Rubahlah dari diri sendiri, nggak usah nyalahin guru, nggak usah nyalahin dosen, nggak usah menyalahkan tugas yang banyak. Introspeksi diri, caranya adalah paksa ya. Setelah dipaksa, kamu akan terpaksa belajar, terpaksa diulang-ulang, akan terbiasa terus diulang-ulang menjadi bisa. Bisa apa? Bisa menjadi pribadi yang unggul, yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Insya Allah teman-teman sekalian yang menonton video ini sudah berada pada kelompok pelajar dan mahasiswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi. Andai ada teman-temanmu yang masih di kelompok yang memiliki motivasi belajar yang rendah, pengaruhi dia, ajak dia untuk melakukan suatu perubahan. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat untuk selalu belajar tanpa harus disuruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.